Lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Pik Pulau Gadung yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian dan kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan langkah ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan membahas sebagaimana yang tersebut dalam pengumuman, yaitu jual beli terlarang. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa jual beli terlarang itu ada 8 ya. Di antaranya bahwa jual beli itu jual beli yang barangnya tidak bermanfaat atau barangnya najis dan diharamkan dalam Islam ya. Di antaranya jual beli anjing, jual beli babi, jual beli darah ya, dan jual beli barang najis. Dan beberapa contoh yang lain telah pernah kita sebut pada pertemuan yang lalu. Adapun pagi hari ini kita akan membahas tentang jual beli yang di dalamnya ada gharar. Gharar itu adalah spekulatif, sesuatu yang tidak jelas. Disebutkan di sini bahwa gharar adalah mukhatarah, yaitu pertaruhan. Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas, al-jahalah. Jadi gharar secara bahasa artinya pertaruhan atau al-jahalah, ketidakjelasan. Adapun secara istilah, jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang, baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaan barang tersebut, di mana barang itu ada ya. Disebutkan di dalam Ma'alim As-Sunan ya, asal gharar adalah segala sesuatu yang Anda tidak mengetahuinya dan tersembunyi rahasianya. Maka setiap jual beli yang tujuannya masih samar-samar dan belum jelas kapan diserah terimakan barangnya, maka termasuk jual beli gharar ya. Nah, beberapa dalil dalam jual beli gharar ini adalah, pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 188 ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Yaitu batil itu jual beli tapi enggak jelas. Wa tutlu biha ilal hukam ya, kemudian kalian bawa itu kepada hakim ya, litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun ya. Di dalam persidangan itu kalian akan memakan harta manusia dengan cara dosa, padahal kalian tahu. Jadi ayat ini ada beberapa pelajaran darinya. Di antaranya pertama, larangan jual beli dengan cara gharar, dengan cara tidak jelas, sehingga dia mengambil keuntungan dari sesuatu enggak jelas itu. Yang kedua, larangan kita berdebat di depan hakim atau dalam pengadilan dengan cara-cara yang tidak benar ya, dengan nyogok, dengan lain sebagainya, sehingga kalian memakan harta manusia dengan cara yang dosa. Banyak orang bisa memenangkan perkara di depan pengadilan dengan cara menyogok, menyuap, sehingga dia menang dalam perkara itu ya. Di antaranya adalah ketika terjadi konflik perebutan tanah, konflik tentang jual beli ya.
Pernah suatu ketika saya diminta menjadi saksi ahli, ya, ketika terjadi pertengkaran tentang jual beli tingkat internasional waktu itu antara orang Malaysia dan orang Indonesia tentang kayu, ya, atau penebangan pohon di hutan-hutan itu, ya. Itu nilainya miliaran rupiah, ya. Nah itu biasanya main uang supaya menang. Dan banyak juga kasus-kasus antara orang Indonesia dengan orang luar negeri dalam masalah-masalah jual beli, dalam masalah transaksi. Nah ini ayat ini sudah menegaskan jauh sebelumnya bahwa akan terjadi penipuan dalam jual beli, kemudian nanti akan dibawa ke pengadilan. Termasuk sekarang yang lagi viral penyerobotan tanah-tanah, ya. Jadi tanah-tanah, ya, itu diserobot oleh mafia tanah yang kemudian nanti dibawa ke pengadilan dan sudah dikondisikan sehingga nanti yang nyerobot itu akan menang. Ini sudah dilarang di dalam Islam dalam surat Al-Baqarah 188. Kemudian ini dikuatkan di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Baik orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara jual beli. Tijaratan an illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jual beli itu harus dengan cara ridho sama ridho, antara din minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh dari diri kalian sendiri. Ini ada beberapa pelajaran dari ayat ini, diantaranya dilarang memakan harta orang lain dengan cara jual beli yang gharar, yang spekulatif, kecuali dengan cara yang nomor 2, jual beli yang ridho sama ridho. Ridho sama ridho ini, bagaimana kita tahu ridho sama ridho? Kalau sudah ada ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga, dilarang membunuh diri sendiri. Seakan-akan ayat ini menjelaskan bahwa jual beli dengan cara yang batil itu seperti orang yang membunuh dirinya sendiri karena menipu saudaranya sebagaimana dia menipu dirinya sendiri, ya. Ini saya bacakan dulu dalil-dalilnya, baru nanti kita terangkan secara rinci penjelasan gharar. Dalil yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr dan perjudian. Maisir itu perjudian. Khamr, minuman keras, itu biasanya menyertai orang yang judi, itu haram. Ditambahkan lagi wal ansab, ya, ini berkorban untuk berhala. Wal azlam, ini permainan mengundi nasib dengan anak panah. Ini kebiasaan orang jahiliyah semua ini. Rijzun min amri syaitan. 4, ya, kegiatan ini adalah najis, perbuatan syaitan. Fajatanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah 4 perbuatan ini karena sesungguhnya itu perbuatan syaitan. Kalau engkau menjauhi perbuatan ini, maka engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Al-khamru, minuman keras, miras, ya, miras itu sekarang narkoba. Di Indonesia ada semuanya, dan Indonesia adalah pusat, di salah satu pusat negara yang narkoba luar biasa, ya, menjadi serangan orang-orang luar negeri untuk merusak generasi muslim di Indonesia, ya, supaya mereka hancur dengan narkoba. Ya, narkoba siaga 1 di Indonesia ini karena di mana-mana kasus narkoba menyeruak, bahkan melibatkan
beberapa jenderal, sebagaimana kita ketahui secara masif ya, beberapa jenderal juga terlibat dalam narkoba dan sudah dihukum. Itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan sungguh banyak sekali. Kemudian para hadirin rahimakumullah, selain narkoba ada maisir, perjudian. Ini juga melibatkan para pejabat, bahkan anggota DPR. Anggota DPR ya, itu juga terlibat di dalam perjudian online. Menjadi masalah nasional yang lagi viral. Jadi judi online, narkoba, pinjam online, nah, nanti riba itu. Kalau pinjam online jelas riba. Itu sedang menimpa bangsa kita. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah dikatakan innama, sesungguhnya narkoba, minuman keras ya, wal maisir, judi online, itu sudah diperingatkan 15 abad yang lalu, terjadi zaman sekarang ya. Jadi kita sudah di akhir zaman, semua kerusakan sudah masuk ke seluruh lini kehidupan kita. Wal ansab, menyembah berhala. Sekarang berhalanya bukan berhala patung, berhala jabatan ya, berhala jabatan, berhala uang. Wal azlam, mengundi nasib. Mengundi nasib itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Mengundi nasib ya, pakai bintang-bintang itu ya, 12 bintang ya. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan ya pada zaman sekarang akibat jauh dari perintah Allah. Ya, mereka melanggar perintah Allah. Cukup satu ayat saja dilanggar maka kerusakannya luar biasa. Bagaimana kalau melanggar puluhan ayat? Ini baru melanggar surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya narkoba, judi online ya, kesyirikan dan mengundi nasib ya, dengan bintang-bintang itu ya, maka itu adalah perbuatan setan, jauhilah. Nah, ini dalil yang ketiga. Dalil keempat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita untuk jual beli al-hasah dengan cara melempar batu, wa an bai'il gharar, dan dari jual beli spekulatif. Melempar batu itu maksudnya apa? Kalau kita beli baju, dilempar bajunya dengan kerikil, yang kena kerikil harus dibeli. Harus dibeli. Kalau sekarang di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi ya, itu kalau orang beli tanah itu enggak dimeterin, Pak. Tapi batu itu lempar sejauh, jadi tinggal kuat-kuatan. Sejauh lemparan batu itulah tanah yang dibeli. Jadi nggak ada ukuran meterannya. Lempar, itu berapa meter? Itu kan nggak jelas berapa meter. Pokoknya sejauh lemparan batu, ya itu dibeli dan harganya sekian. Nah, walaupun maksud hadis itu bukan itu, tapi mirip. Karena tadi maksud hadis ini adalah zaman dahulu melempar kerikil ke baju, melempar kerikil ke barang yang kena, maka harus dibeli. Dan wa'in bai'il gharar, dan dari jual beli yang spekulatif. Hadirin rahimakumullah, di sini bentuk-bentuk jual beli gharar ada 3 macam. Nah, ini mulai praktek kita ya. Bentuk pertama terdiri dari 3 macam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Apa itu? Dibagi menjadi 3. Pertama, jual beli yang tidak ada barangnya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Saya jual anak kambing ini, mana anaknya masih dalam kandungan ya. Yang kedua, jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Seperti apa? Budak yang lari dari tuannya.
atau burung yang masih terbang. Ketiga, jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tetapi tidak jelas jenisnya. Ya, ini jual beli yang terlarang. Sekarang kan kita terangkan agak lebih rinci contoh dari jual beli al-ma'dum, yaitu jual beli yang barangnya tidak ada. Contohnya di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta. Bahkan zaman dahulu, Pak, jual beli anak dalam perut unta dan anaknya sekaligus. Ya kalau sekarang mungkin jual beli ijon. Ya. Jadi menjual buah-buahan yang belum tumbuh. Ya. Ini pohon mangga saya beli sekian. Padahal mangganya enggak ada. Dia beli mangga tapi mangganya belum ada. Dia beli pohon. Kalau beli pohonnya enggak apa-apa. Tapi kalau beli mangganya enggak boleh karena mangganya belum ada. Mangganya itu masih berupa bunga-bunga itu. Dia jual beli sesuatu yang tidak jelas. Mungkin termasuk para hadirin rahimakumullah, jual beli barang yang belum nyampe. Saya beli ini, beli apa namanya? Beli baju-bajunya mana? Masih dalam pengiriman. Apa namanya itu? Ya, baju yang belum datang, ya udah dibeli. Nggak boleh. Harus jelas bajunya seperti apa, ya, apa namanya, ciri-cirinya seperti apa, kemudian ya bahannya dari apa harus jelas. Ya. Ini bajunya belum nyampe lagi, ya, harus sudah nyampe baru dibeli, belum nyampe sudah dibeli. Berarti itu jual beli yang tidak jelas. Nah kalau nyampe tiba-tiba bajunya tidak seperti yang disepakati bagaimana? Nah itu namanya gharar, jual beli yang dilarang dalam Islam karena menyebabkan orang berselisih. Maka di sini hikmah dari larangan jual beli gharar adalah apa? Supaya orang tidak berselisih, ya, untuk menjaga harta orang lain, menghindari perselisihan dan permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan pertaruhan. Jadi intinya segala sesuatu yang menyebabkan kita berselisih itu nggak boleh, karena tidak jelas. Ya. Kalau zaman sekarang bisa diterapkan juga, umpamanya kita naik mobil. Ini saya pernah terjadi di Mesir. Pertama kali saya datang ke Mesir, ya, turun dari bis naik taksi ke Hayy Sabe, ke distrik 7 Nasr City, ya. Naik taksi berapa? 20. Kalau disepakatin dari awal 20 Junai waktu itu, atau sekitar berapa ya, anggap saja 50.000 atau 100.000 gitu, maka kesepakatan itu harus dipegang. 100.000 sudah, bayar 100.000. Tetapi kemudian ya, ketika sampai tujuan, supir taksinya nggak tahu tempatnya, minta tambah. Loh kok tambah? Tadi kan sepakatannya 20 Junai, minta tambah 5 Junai atau 10. Jadi tengkar. Loh tadi sepakatannya 20. Nah kan saya nggak tahu, katanya tahu jalannya. Ketika sampai tempat nggak tahu jalannya, minta tambah, kan nggak benar. Maka lebih baik sistem yang sekarang ini, sistem Grab, sistem ojek online, ya, Grab atau Gojek atau semacam itu, umpamanya ke Pik dari Bekasi Pondok Gede ke Pik berapa? Sekitar umpamanya 105. Sepakat, enak. Ini jalannya seperti ini, berapa waktunya, berapa tempuhnya, lewat tol atau enggak lewat tol. Jelas itu bukan jual beli
spekulatif karena jelas bayarannya berapa, sampainya jam berapa, canggih sekarang itu. Maka transaksi menggunakan ojek online itu boleh. Kenapa? Jelas harganya, jelas mobilnya, ya, dan jelas tujuannya, bahkan jelas waktunya sampai kapan datang ke lokasi. Itu canggih itu, perlu dikembangkan. Itulah Islam. Segala sesuatu jelas dari awal. Jangan seperti orang-orang yang tadi taksi nggak jelas tadi, ya, taksi di Mesir itu kan 30 tahun yang lalu udah jadul, ya. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada seperti itu, ya. Makanya harus kita kembangkan terus, atau kita mengikuti perkembangan zaman supaya kita lebih aman. Bahkan lebih aman, ya, sekarang bahkan keamanan pun dijamin karena dipantau dari jauh. Itu lebih baik daripada sistem yang jadul. Bagaimana sekarang mau saya terapkan untuk kehidupan kita, ya. Umpamanya kita naik tol. Nah, yang kita bahas tapi terpikir naik tol, masuk tol, termasuk tol Jor yang di depan kita ini, Jor, ya. Jor itu tolnya jauh dekat 17.000. Itu gharar enggak? Jadi nanti ada gharar yang dibolehkan, ada gharar yang tidak dibolehkan. Ada tol Jagorawi, itu tergantung dia keluar di mana. Kalau keluarnya sebentar, harganya sedikit. Kalau keluarnya jauh, harganya lebih besar. Kalau Jor tidak, jauh dekat 17.000. Nah, ini juga nanti kita bahas, ya. Tapi itu suatu pertanyaan, apakah itu gharar atau tidak. Makanya saya bacakan dulu supaya nanti ada gambaran, ya. Jadi tadi para hadirin, saya ulangi lagi bahwa gharar itu ada 3, ya. Pertama, gharar karena barangnya belum ada. Kedua, gharar karena barangnya tidak bisa diserah terimakan. Seperti jual beli burung yang ada di angkasa, jual beli ikan yang ada di laut, itu jelas nggak boleh, ya. Jual beli mobil yang dicuri, jual beli barang yang masih dalam pengiriman, ya belum bisa diterima. Udah kita sepakat padahal barangnya belum, kecuali ada jaminan bahwa barangnya pasti nyampe. Kalau nggak nyampe, maka akan diganti rugikan. Maka sistem apa, jual beli online, ya, di beberapa online kayak Shopee, kayak Tokopedia, kayak Bukalapak, itu ada sistem bahwa kalau barangnya nggak nyampe, uangnya ditahan dulu sampai barangnya nyampe dan tidak ada komplain, barulah uangnya ditransfer ke orang yang menjual itu. Tapi kalau ada komplain, ya uangnya ditahan. Maka yang paling aman adalah yang COD itu, ya, yang datang baru dibayar, ya. Itu juga orang merasa aman. Cuma jual beli online ini ada tidak sempurnanya. Kadang barang yang digambarkan, barang yang difoto itu kadang tidak sesuai dengan yang kita maksud, ya. Makanya kalau ingin beli, belilah sesuatu yang jelas, sesuatu yang jelas, jangan tidak jelas, ya. Ada beberapa umpamanya jual beli buku, saya pernah beli buku begitu online. Itu bukunya sebenarnya tipis, tapi nggak diterangkan, ya, dikira bukunya tebal, ternyata tipis. Makanya kalau ingin jualan buku, ya paling tidak diberitahu berapa halaman, ya, kertasnya pakai kertas HVS atau kertas buram, ya, kemudian covernya itu hard cover atau soft cover, itu harus jelas. Sebagaimana jual beli mobil online, ya, itu dibolehkan, Pak, jual beli online itu kalau keterangannya jelas. Kalau mobil biasanya jelas, ya, sampai harganya, sampai tahun berapa, sampai di foto kanan, kiri, bawah, atas, itu boleh, ya. Tetapi walaupun boleh seperti itu harus dicek langsung, ya.
Maka di sini akan menghilangkan ketidakjelasan. Ya. Kemudian yang ketiga, jual beli gharar karena jahalah barang dan harga serta akad jual belinya tidak jelas. Contoh ketidakjelasan pada barang yang akan dibeli, ya, adalah apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, menjual barang yang dilempar oleh batu. Kalau terkena batu maka terbeli. Itu juga nggak boleh karena tidak jelas, ya. Termasuk dalam kategori ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda melarang dari al-munabadah wal mulamasah, yaitu penjual berkata kepada pembeli, kalau saya lempar barang ini kepadamu maka itu wajib dibeli. Sebagaimana dan beberapa tempat di Jakarta ini kalau sudah nawar wajib dibeli, itu kan nggak benar, Pak. Itu beberapa mafia penjual itu, ya, dan beberapa kelompok itu kalau nawar harus dibeli, Pak. Bapak sudah nawar loh, kok bisa? Sudah dipegang harus dibeli. Ada itu di Indonesia, di Jakarta ada. Bukan hanya dijual beli barang-barang di pinggir jalan, tapi kadang-kadang waktu lebaran saya melihat langsung itu. Kalau orang sudah nawar nanyakan bis, ini mau beli bis tiket mau ke Jawa berapa, itu harus beli, kalau nggak jadi pukulin. Dan itu ada polisi di situ, dibiarin, ya, karena apa ya, kalau sudah kerjasama kadang-kadang. Nah, ini kan mafia-mafia seperti ini masih ada di Indonesia itu, para rahimakumullah, ya, cuma praktek jual beli yang diharamkan dalam Islam dipaksa. Bahkan ya ini zaman dulu yang pernah saya lihat langsung musim-musim mudik, ya, musim-musim hari raya Idul Fitri itu. Bahkan ada saya itu naik bis, ya. Satu bis itu sama-sama tujuan, itu harganya satu bis itu beda-beda. Ada yang dipalak, ya, ada yang dimintai 100.000, ada yang dimintai 150.000, bahkan samping saya itu dimintai 400.000. Pada satu bis satu tujuan. Saya bilang astagfirullahaladzim, karena dia orang Sumatera, baru datang ke Jakarta, pesawatnya terlambat, ya, makanya kemudian beli tiket di salah satu stasiun terminal bis. Banyak mafia di sana. Makanya ketika saya tanya berapa harganya, 400.000. Jadi jarak antara satunya 300.000 sendiri. Gimana, Pak? Kami nggak tahu apa-apa, ini terpaksa. Ini biasanya terjadi pada musim-musim mudik, ya, pada waktu lebaran. Naudzubillah min dzalik. Yaitu ada terjadi di masyarakat kita. Kita teruskan di sini, termasuk dalam kategori ini, ya, ini menjual buah pohon sampai nampak baiknya. Ini yang tadi saya sampaikan, ijon. Jadi tidak boleh menjual buah-buahan yang belum kelihatan buahnya.